Perkenalkan, nama saya Cucun. Saya sekarang sedang memulai bisnis kuliner, terutama jualan bakso aci. Sebenarnya kalau cerita mulai di kuliner itu panjang ya. Saya dulu basicnya itu seorang kontraktor. Cuman tahun 2010 kita coba mengembangkan usaha untuk berbuka kuliner. Waktu itu kita berjualan di bidang usaha kuliner sate marangi dan nasi goreng. Tapi seiring dengan berjalan waktu, dengan pengalaman yang minim untuk bergelut di bidang usaha kuliner dan rumah makan, beberapa kali kita kandas. Sampai akhirnya setelah Corona kemarin, imbas usaha itu menurun, kita berpikir lagi bagaimana caranya usaha bisa di rumah, bisa lagi menjadi bos sendiri, sampai akhirnya kita usaha lagi kuliner. Dan kenapa nggak mengambil bidang jualannya bakso aci? Karena waktu bakso aci booming itu di sekitar tahun 2018 kemarin, kita sempat jual produk olahan bakso aci yang frozen. Sampai akhirnya kita tinggal di Bandung. Bakso aci itu makanan yang langka ya kalau untuk di kota Bandung. Jadi akhirnya kita memilih jualan bakso aci dan biji bagi. Kalau harapan semua orang juga, kalau yang membuka usaha inginnya itu kan instan ya, kaya langsung, rame langsung. Sebenarnya kan kalau kita itu melihat orang-orang yang sukses itu tidak pernah melihat sejarahnya gitu. Nah, kalau saya sendiri mungkin sedang berjalan di sejarah itu untuk menuju sukses ke depan. Kalau tantangan terbesar, sebenarnya tantangan basicnya semua sama ya kalau pelaku usaha. Pertama, tantangannya itu orang itu dia selalu ingin berjualan setelah melihat orang sukses. Mayoritas pelaku usaha itu tidak pernah mengetahui jati dirinya, apa yang dia mampu. Nah, kendalanya itu gitu kan. Orang itu kadang malu untuk berjualan gitu ya. Apalagi kalau misalkan bakso aci ini kan basicnya cilok ya. Cilok itu jajanan yang rata-rata dijual di depan sekolah SD gitu, sekolah dasar gitu kan. Ya kalau bisa dibilang kan makanan menengah ke bawah ya. Bagaimana caranya kita bisa mengolah makanan itu semua kalangan bisa masuk gitu kan. Ya contohnya alhamdulillah gitu kan, setelah saya di sini berjualan, mayoritas malah yang pembeli itu menengah ke atas gitu kan. Padahal basicnya sama, makanannya makanan dasar gitu kan, cilok yang kita jual. Tapi dengan modifikasi segala macam, ya alhamdulillah untuk saat ini bisa menghidupi kebutuhan dasar ya. Karena semua tahulah pelaku-pelaku usaha, Pak, ada masa-masanya. Sekarang ya seperti ini, setelah masa Covid kan kita masa-masa transisi ya, untuk bagaimana caranya pelaku usaha itu bisa berkembang lagi. Jangan sampai kita sebagai pelaku usaha buka usaha ini jarak berapa bulan, animo pembelinya kurang, tutup, ganti lagi menu gitu kan. Kalau menurut saya itu sesuatu hal yang salah ya. Karena bagaimana caranya makanan kita bisa disukai sama pelanggan, selain kita harus bisa menjaga cita rasa yang kita jual,
kita juga harus tahu kita itu berjual di kalangan mana. Gitu kan. Kalau saya di sini mayoritas anak-anak mahasiswa, anak-anak mahasiswi, ya harganya kita sesuaikan. Tetapi bagaimana caranya harga dasar jualnya dikurangin tapi rasa tetap bagus gitu kan. Orang itu kan rata-rata pengen jual yang high class, buka kafe apa segala macem. Padahal lingkungan mereka itu bukan orang-orang yang high class, ya sama aja dengan pelaku usaha yang bunuh diri. Kan kalau kita nambah menu itu kan otomatis kita nambah kegiatan, nambah pekerjaan gitu kan. Otomatis kita harus menambah SDM. Nah, kalau kita ngambil SDM dari luar, otomatis kan kita harus memikirkan masalah finansialnya ya, gaji dan lain-lain. Terus apakah menu nanti kita itu bisa diterima sama pelanggan? Nah, kita juga harus trial dulu gitu kan beberapa jenis makanannya gitu kan. Jadi kalau usaha ingin berkembang ya pasti pelaku usaha ingin berkembang gitu kan. Cuman kita melihat beberapa faktor itu agar apa nanti yang kita keluarkan, baik itu berupa modal apa segala macam itu bisa kembali gitu kan. Ya hitung-hitungan ekonominya kita itu harus mendapatkan keuntungan. Buat apa kita nambah menu, otomatis kita nambah modal, kita nambah pekerjaan, tapi hasilnya sangat minim. Ya itu kan harus diperhitungkan gitu kan. Seperti itulah. Kalau sekarang kan makanan itu banyak ya, apalagi banyak orang yang jual di online gitu kan, dengan berbagai macam variasi, berbagai macam harga gitu kan. Ya tinggal kita pintar-pintarnya saja gitu kan. Sekarang lagi basic makanan apa yang lagi tren gitu kan. Kalau kita bisa modifikasi makanannya gitu kan, ya itu akan bagus, akan terjual gitu kan. Tapi kalau kita hanya ngikut-ngikut aja gitu kan, contoh sekarang seblak viral kan, banyak macamnya segala macamnya. Terus kita hanya jual basic seblak, tambah-tambah apa topping segala macam. Tapi kita itu tesnya itu nggak ada, ya percuma gitu kan. Itulah usaha yang ikut-ikutan. Gitu kan. Kalau saya sendiri, kenapa saya sekarang berjualan bakso aci? Karena dulu saya pernah berjualan bakso aci frozen. Jadi pas begitu saya terjun untuk berjualan bakso aci, ya otomatis. Karena apa? Kita waktu jualan bakso aci yang frozen, gitu kan, antusias dari pelanggan kita bagus. Gitu kan. Makanya kita berani terjun. Gitu kan. Ya basic-basicnya kan makanan dasar, cilok. Tapi kalau kita pengembangan apa segala macamnya dibikin secara bagus, ya otomatis bisa diterima lah sama pembeli gitu kan. Yang terpenting semua kalangan bisa masuk. Kalau untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan itu banyak faktor ya. Kadang pelanggan itu jajan ke tempat kita itu bukan hanya ingin jajan, tapi ingin sharing dengan si penjual. Itu banyak terjadi gitu. Bahkan banyak pelanggan yang sudah rasa saudara sendiri gitu kan. Bagaimana kita bisa membangun seperti itu? Ya pertama, kalau kita berjualan, senyum itu harus selalu gitu kan. Agama juga udah bilang kalau senyum itu ibadah. Apalagi kita menjual kita berjualan gitu kan. Mau jualan apapun, apalagi kalau masalahnya gini ya, kunci untuk menarik pelanggan itu, karena orang itu rata-rata tahu ke kita itu bukan lewat oh ini ada bakso aci, enggak. Orang itu rata-rata tahu tempat kita itu dari mulut ke mulut, ngelihat dari media sosial gitu kan. Nah, satu kuncinya itu bagaimana kita cara mempertahankan pelanggan.
pelanggan yang baru itu harus diutamakan. Karena pelanggan baru itu market terbesar. Dia itu kalau misalkan yang kita jual enak, dia itu pasti akan memberitahu temannya, saudaranya, siapapun lah yang dia ketemu membicarakan masalah bakso aci, pasti dia akan bilang, oh di situ tuh tempat bakso aci yang enak. Itu market terbesar. Nah, pelanggan yang lama, yang tadi kan harus diutamakan. Pelanggan yang lama itu harus lebih diutamakan lagi. Jadi kita itu jangan pernah menganggap biasa kepada pelanggan. Semua pelanggan itu harus kita harus kita jaga gitu. Pertama, jaga silaturahminya. Ya sekarang contohnya gini, kita jajan ke suatu tempat, makanannya enak, tapi yang jualnya judes. Otomatis kan kita mood untuk makan itu hilang, gitu kan. Untuk masalah harga, kalau masalah faktor harga, ya yang tadi dibilang, kita itu berjualan itu di daerah mana dan di kawasan apa. Ya kuncinya itulah. Kalau untuk mempertahankan bagaimana kita menjalin dengan pelanggan-pelanggan kita. Kalau kesan untuk kaula muda gitu kan, apalagi untuk orang yang ingin memulai usaha, jangan pernah Anda memulai usaha yang tidak Anda kuasai. Jangan pernah Anda memulai usaha dengan melihat kesuksesan orang lain. Karena apa? Usaha itu seperti yang mudah. Padahal kita itu banyak pengalaman-pengalaman yang harus kita lalui. Banyak sekali tantangannya. Gimana caranya kita menjaga cita rasa agar tetap rasanya bagus gitu kan, rasanya tetap sama, rasanya tetap enak. Itu kan membutuhkan suatu pekerjaan yang lebih. Kalau untuk usaha di bidang kuliner, contohnya kalau saya bikin bakso aci, itu digramasi semuanya, dari mulai bumbu, dari mulai bahan tepung, sampai begitu olahannya, itu saya gramasi satu-satu. Kalau kita bikin 1000 bakso aci, otomatis kita itu bakso aci yang 1000 itu ditimbang. Karena buat apa? Biar ukurannya sama, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar gitu kan. Untuk masalah bumbu, ya kita harus punya tes. Nah disitulah digramasi, takarannya, sendoknya apa segala macam. Banyak sekali lah yang harus dipelajari. Itu kita bisa tahu seperti itu setelah kita menjalankan usahanya dan kita setelah punya pengalaman. Jadi saya sarankan, kalau sebagai pelaku baru di dunia usaha, jangan pernah coba-coba Anda melihat kesuksesan orang lain, dan jangan pernah coba-coba Anda berjualan yang tidak Anda kuasai.